Oke, selamat pagi, Chào An. Chào An, Ayu, Levina, Putri Chào anh Lâu Istanbul, Sơ. Erin. Chào anh Lâu Sơ. Chào An, ya. Chào anh Lâu Sơ. Chào An. Kayaknya si Putri Istanbul nggak terjebak lagi ya. Udah bagus nilai tugasnya. Makanya waktu kerjakannya hati-hati ya. Hati-hati. Sebelum-sebelumnya Lo sudah bilang ya, waktu kerjakan tugas itu perhatikan dengan benar. Yang dikerjakan di Google Form itu tidak usah kamu tambahkan titik koma, tanda tanya, dan sebagainya. Cukup tulisan Mandarinnya saja. Kecuali yang dikumpul ke WA. Kalau yang dikumpul ke WA itu, kalau kamu mau tulis titik komanya, tanda tanyanya boleh ya. Jadi yang dikirim ke WA itu ada yang lo terima cuma tulisan Mandarinnya saja. Nah itu kalau yang tulisan Mandarinnya saja itu selalu lo ada suruh tulis lagi bacaannya bahasa Indonesianya. Karena kalau kamu tidak tulis tulisan bacaannya dan bahasa Indonesianya, itu nilai kamu cuma plus 10 ditambahkan ke tugas. Ya. Jadi sesuai apa yang kita bahas di saat kita Zoom yang 10 soal itu, nanti waktu kerjakan Google Form sama ambil yang sudah kita bahas. Jangan pakai Google Translate. Oh Lause, aku pakai Google Translate begini ya, tulisannya begini. Kok salah? Ya jelas salah. Karena di Google Form sudah langsung masukkan jawabannya yang sesuai saat kita belajar di Zoom. Jadi ya pasti salah kalau yang Google Translate-nya tidak sama, ya pasti salah ya, nilainya nggak ada jadinya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai. Kita hari ini udah pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 udah ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pelajaran? Silakan. Oke, nggak ada ya, nggak ada. Kita lihat pelajaran kita hari ini ya. Ya, pelajaran hari ini kita ambil dari buku kamu ya. Yang 1A dari halaman 72 sampai 74. Jadi 72, 73, 74. Ya, diambil dari sana ya. Oke, kita lihat yang A. Yang A itu artinya bacaannya suhu, artinya nyaman. Ya, biasanya dipakai oleh seorang dokter bertanya kepada pasiennya. Ya, contohnya dia tanya, kamu mana yang tidak nyaman gitu ya. Jadi suhu itu artinya nyaman. Kalau tidak nyaman ya tambahkan pu di depannya ya. Pu suhu berarti tidak nyaman. Pu suhu berarti tidak nyaman. Tambahkan pu tidak ya. Oke, kita lihat yang B. B bacanya kesau. Kesau itu artinya batuk. Batuk. Ya, batuk. Hati-hati kalau batuk atau tenggorokan merasa kering, gatal atau sakit. Nah, ini kita harus was-was sudah ya, karena bisa jadi kita udah terkontaminasi oleh virus COVID-19 ya.
Biasanya yang diserang yang utama dia pilek, batuk, ya tenggorokan sakit. Nah, itulah gejala utamanya ya. Yang C, helung. Nah, helung tong. Tong itu artinya sakit. Helung itu tenggorokan ya, tenggorokan sakit. Helung tong. Helung itu tenggorokan. Yang D, iseng. Iseng itu dokter ya, dokter. Jadi kalau misalnya macam kita bilang sinse atau disebut dengan dokter Cina, itu biasanya tambahkan tulisan Chong I ya, Chong, tulisan Chong, Chongko punya Chong. Kita lihat tulisan Chong, nah, ini tulisan Chong ya, Chongko punya Chong. Chong I cukup, nggak usah pakai sengnya ya, nggak usah pakai sengnya. Chong I, mau pakai sengnya juga boleh, karena iseng itu dokter ya. Chong I berarti itu sinse, yang biasanya ya kalau dia mengobati orang dengan memegang ya, memegang, mendengar denyut nadi yang di tangan kita ya. Dia memutuskan kita ada penyakit apa gitu ya. Nah, dan nantinya resep-resep yang dibukanya pun itu obat-obatan yang dari rumput-rumputan atau akar-akaran yang alami. Selain itu, kalau sinse, akupuntur itu paling utama. Ya, pengobatan akupuntur itu dia memakai jarum yang sangat halus, itu langsung ditusuk di bagian yang dia pelajari, yang dia sudah tahu untuk mengobati penyakit kita. Kalau di zaman dulu, sebelum adanya obat bius ya, sebelum adanya obat bius itu pernah dilakukan untuk membius ya, membius ikan yang akan diekspor ke negara tujuan. Nah, jadi dia tetap ada airnya ya, maksudnya ikan itu ditaruh di dalam air, tapi ikan itu sudah dia dengan cara akupuntur dia menyucuk tempat di mana di badan dia itu supaya ikan itu tertidur ya, dia gak akan mati. Nanti sampai di tempat tujuan, negara tujuan, itu ada lagi shinsene yang bisa menucuk kembali saraf dia yang untuk membangunkan ikan tersebut. Ya, nah itulah manfaat kalau kita belajar pengobatan Cina. Kalau pengobatan Cina, ya, jika nanti mana tahu di antara kamu ada yang mau masuk kedokteran, ini bukan saran lah ya, langsung cuma kasih contoh, atau ini karena ada muridnya Lause yang pernah sekolah di negara Cina, yaitu di provinsi Guangxi ya, Guangxi kalau bahasa Mandarinnya Guangxi. Itu di sana ada satu universitas internasional kedokteran ya, yang di mana universitas tersebut menyerap setiap tahunnya jadi dari berbagai negara itu hanya 20 orang siswa dari berbagai negara. Nah, pendaftarannya di Indonesia ada, yaitu di Jakarta ya, di Jakarta. Dulu ada murid Lause yang metodis 2, itu abang dan adik perempuannya, dua-dua mengambil kedokteran di sana ya. Dan sekarang mereka sudah, abangnya sudah menjadi dokter ahli bedah, adik perempuannya itu spesialis anak. Nah, sampai sekarang mereka masih di sana. Mereka tamat dan menjadi dokter sudah sampai sekarang sudah hampir 7 atau 8 tahun lah ya. Mereka tidak mau pulang karena
Kita tahu Ikatan Dokter Indonesia, ya IDI, singkatannya IDI, itu punya syarat dan ketentuan berlaku yang ada di Indonesia, yang dimana kamu baik tamatan dalam negeri dan luar negeri, kamu tidak bisa langsung buka praktek sendiri. Nah, kalau mau kerja pun di rumah sakit tertentu, itu harus mengalami satu, kamu harus mengabdikan dulu ya ke puskesmas setempat atau klinik setempat di perdesaan atau di kampung selama 1,5 tahun. Nah, setelah itu ada ujiannya lagi ya. Setelah ada ujiannya lagi, ya tunggu hasil ujian kamu itu keluar dan kamu punya izin, kamu baru boleh buka praktek sendiri atau kerja di rumah sakit tertentu. Makanya kedua murid Lause ini sampai hari ini mereka tetap dipakai di negara Cina, yaitu di Guangxi, Universitas Internasional Kedokteran. Di universitas tersebut gak jauh di depannya saja ada rumah sakit seperti kalau di Indonesia UMPRI ya, Universitas Prima Indonesia. Mereka udah punya rumah sakit sendiri dan mereka berdua mengabdikan diri di sana sebagai dokter. Sampai hari ini mungkin bisa jadi mereka sudah punya KTP sana ya, atau mendapat warga negara di sana ya, udah KTP di sana. Orang tuanya menyuruh mereka tidak usah pulang dan mengabdilah di sana terus. Nah, itulah sekilas tentang kedokteran. Ya, mana tahu ada nanti murid Lause yang berkeinginan masuk kedokteran. Nah, pilihlah kedokteran di Provinsi Guangxi karena di sana selain kita mempelajari kedokteran barat, kita mempelajari kedokteran timur. Timur maksudnya ya secara akupuntur ya, Shinsei itu ya. Oke. Oke, kita lihat yang tou tung. Tou itu kepala, tung itu sakit ya. Jadi sakit kepala, tou tung. Masuk kita yang F itu kei kasih, ni kamu. Jadi kasih kamu atau berikan ke kamu gitu ya. Yang G, jianca itu periksa atau memeriksa, itu biasanya dokter ya. Dokter memeriksa pasiennya. Nah, jianca itu memeriksa. Yang H, isya itu sebentar. Nah, biasanya dokter itu bicara, wo jianca isya. Saya periksa sebentar gitu ya. Isya itu artinya sebentar. Kita masuk yang ikan mau. Kanmau itu berhubungan dengan COVID sekarang juga. Kanmau itu demam dia ya. Kalau demam kita udah melebihi di atas 38 derajat Celcius itu harus hati-hati. Apalagi dibarengi dengan tenggorokan sakit, batuk-batuk, nah itu bahaya ya. Nah itu gejala-gejala awal kita terserang COVID ya. Oke, kita masuk yang J. Yang J itu tacen. Tacen itu suntik ya, suntik. Maksudnya dokter menyuntik kita. Biasanya dia tanya, mau suntik gitu ya. Nah, yao tacen pakai yao. Yao itu mau suntik, yao tacen. Oke. Lause dapat info dari dokter ya, ada teman Lause dokter. Golongan darah O plus ya, golongan darah O plus ya, O plus ya, O ada minus ada plus ya, ada O. Jadi golongan darah O plus itu dia lebih kebal, maksudnya lebih kebal, imun badannya itu lebih bagus karena dibarengi dengan golongan darah O plusnya itu lebih kebal, tidak mudah terserang penyakit termasuk COVID gitu ya. Tapi tetap juga kita jaga kesehatan, kalau keluar kemanapun pakai masker ya. Jangan menganggap, oh saya golongan darah O plus,
Oh, nggak usahlah saya pakai masker, itu tidak boleh. Tetap kita jaga. Walaupun sudah vaksin ya. Ini sebentar lagi kabarnya dalam bulan 4 ini tenaga pendidik yang ada di Indonesia semua, ada sebagian kota atau daerah tenaga pendidik mulai ya, guru-guru yang mulai sudah disuntik vaksin. Jadi informasi ini juga kalau saya dapatkan dari kepala sekolah kita, katanya dalam bulan 4 ini juga guru-guru di Metodis 6 ini akan disuntik vaksin. Itu untuk mencegah nanti misalnya bulan 7 ya, bulan Juli nanti tahun ajaran baru, kalau jadi ada sekolah tatap muka ya. Nah, jadi itu harus disuntik vaksin. Dan setelah itu katanya ya dari pemerintah bulan 7 Juli nanti juga itu murid-murid akan disuntik vaksin juga. Ya, akan disuntik vaksin juga. Jadi untuk mencegah semuanya lah ya. Tapi itu pun kalau sekolah tatap muka itu akan ada izin dari orang tua ya. Jadi kalau misalnya orang tua kamu tidak izin kamu sekolah tatap muka, kamu tetap daring ya. Oke, sampai di situ. Kita masuk yang K, usia. U itu tidak, siang itu ingin. Jadi dia tidak ingin atau tidak suka bisa ya. Karena siang ini bisa artinya suka, bisa artinya ingin. Ya, usia itu tidak ingin. Terus yang L itu ceyau itu minum obat ya. Kalau kita bilang makan obat boleh ya. Makan obat juga boleh karena artinya makan. Nah, kalau kita nggak mau pakai makan, pakai minum obat, ya kita mau pakai juga bisa ya. Minum. Kita lihat tulisan minum. Minum, nah ini minum ya. Nah, yau boleh. Nah, itu lebih sesuai lagi dengan minum obat. Tapi biasanya di kedokteran dimanapun orang selalu bilang apa? Makan obat, bukan minum obat ya. Nah, jadi kalau dia makan obat, dia pakai yau. Kalau minum obat, dia pakai yau ya. Tapi kebanyakan yang umumnya kita pakai yau, oke? Yang N kei artinya boleh. Kei artinya boleh. Nah, jadi kalau tidak boleh, tambahkan pu di depannya. Pu kei. Nah, itu tidak boleh. Ya, setelah kei, kita lihat yang N. Yang N bacaannya tanse. Tanse artinya tetapi ya, tetapi. Oke, kita masuk yang O. O bacanya iho. Iho artinya kemudian ya, iho artinya kemudian. Yang T, xiuxi. Xiuxi itu dia artinya istirahat ya, istirahat. Terus yang G, yang P, Q, yang Q, nai itu nenek ya. Tapi nenek ini dia dari pihak ayah ya, bukan dari pihak ibu ya. Kalau dari pihak ibu, popo ya. Ingat, nai artinya nenek, popo juga artinya nenek. Nah, kamu lihat tulisan popo. Nah, kita lihat tulisan popo ya. Popo ya, ini artinya nenek tapi dari pihak ibu. Kalau nai nenek dari pihak ayah ya, dari pihak ayah. Oke. Terus yang R, wenwo.
ya, wo itu saya, wen wo, bertanya saya, ya, bertanya saya. Oke, kita lihat yang S itu cek mien. Cek mien itu makan mie, ya, mie. Makan mie, cek mien. Kalau dia makan mie goreng, ya tambahkan gorengnya, ya, cek cao mien. Cao-nya di tengah-tengah. Cik. Iya, ini tulisan cao, ya. Cao itu artinya goreng. Jadi kalau makan mie goreng, ce cao mien. Oke. Yang T, hai se. Hai se. Nah, hai se di sini, hai itu masih, ya. Masih, se itu adalah. Tapi kalau dia gabungkan, hai se, itu artinya bisa jadi atau, ya. Atau, oke. Kita masuk yang U, cok. Cok itu bubur, ya. Jadi cok makan bubur, cok makan bubur, ya. Kita lihat yang V, ten isyak, tunggu sebentar. Ten isyak, tunggu sebentar. Yang W, ta dia yang di sini langsung artinya dia itu perempuan, ya. Taci dia pergi. Taci dia pergi. Terus kita masuk yang X. X itu cuk. Cu itu masak. Cuk itu bubur. Jadi masak bubur, cuk. Oke. Dan kita lihat yang Y, wo tui. Saya terhadap, ya. Saya terhadap. Tui itu terhadap. Bisa artinya terhadap, bisa artinya benar. Wotui bisa juga artinya saya benar, ya. Tapi di sini di kalimat tersebut dia harus artinya saya terhadap. Oke, yang terakhir yang Z, ye hen. Ye itu juga, hen itu sangat. Juga sangat artinya, ya, juga sangat. Oke, sampai di sini kosakata yang kita bahas. Ada yang mau tanya, silakan. Sebelum kita bahas soal yang 10 soal di bawah. Daniel Nenggolan, tambahkan kelasmu, Daniel. Daniel Nenggolan, tambahkan kelasmu. Belausu tahu kamu kelas 11 berapa? Daniel. Daniel, dengar suara lo sudah, Daniel? Oke. Mahal kali suaramu, ya. Kalau saya panggil pun nggak mau dijawab, ya. Daniel. Coba jawab. Ayo, sombong kali kamu, ya. Masa lo panggil berapa kali nggak dijawab, ya? Oke lah. Kalau udah ditambahkan, oke. Mantap, bagus. Oke, ada pertanyaan? Oke, gak ada, ya. Kita bahas yang 10 soal. Kita lihat soalnya dulu, yang 10 soal ini. Oke, nomor 1. Kamu di mana tidak nyaman? Maksudnya dia menanyakan, itu seorang pasien datang ke dokter. Jadi dokternya bertanya, kamu di mana tidak nyaman? Maksudnya badannya itu yang di mana nih yang tidak nyaman, ya. Nah, Mandarinnya ni nali tu suhu. Di mananya kita pakai nali. Kita lihat nalinya. Ya, ninali itu suhu. Tadi kan sudah lo bilang nyaman itu suhu. Jadi kalau tidak nyaman
tambahkan pu di depannya. Ninali pu suhu. Oke, nomor 2 kita masuk. Saya batuk, tenggorokan sakit. Nah, kamu tinggal tambahkan saya aja, baru ambil yang batuk dan ambil yang tenggorokan sakit. Wo kesou, he long tong. Wo kesou, he long tong. Ingat ya, waktu kerjakan tugas di Google Form, jangan kamu melihat ada titik komanya begitu, langsung kamu ikut-ikutan taruh titik komanya. Itu akan mengakibatkan soal yang kamu kerjakan, jawaban yang kamu kerjakan itu salah, tidak dinilai. Ya, jadi cukup wo kesou, he long tong, itu saja. Nah, jadi nggak usah pakai titik komanya ya. Oke ya. Yang nomor 3, dokter tanya saya kepala sakit tidak sakit. Nah, kepala tadi kan ada sakit kepala kan ada totong. Dokter tanya saya, Isen wen wo, tanya saya pakai wen wo, wen. Kita lihat tulisan wen, tanya wen. Nah, pakai tulisan tanya ini wen ya. Isen wen wo, kepala sakit tidak sakit. Nah, jadi kalau udah begitu, kamu mengulang tongnya, baru tambahkan pu dan tambahkan tongnya, nggak usah pakai chou lagi ya. Jadi lengkapnya isen wen wo, te, tambahkan te-nya ya, sebagai menerangkan benda tersebut, orang tersebut. Nah, punya kepunyaan untuk kata benda. Isen wen wo te tou tong pu tong. Ya, isen wen wo te tou tong pu tong, gitu aja. Nomor 4 kita lihat, saya terhadap dokter bilang kepala juga sangat sakit. Kepala juga sangat sakit. Nah, saya terhadap wo tui isen suo, bilang itu pakai suo. Suo. Nah, lihat tulisan suo di layar kita. Wo tui isen suo. Tou ye, kepala juga. Kepala juga, tou ye, pakai ye. Sebagai kata bantunya ye juga artinya ya. Ya, tulisan ye bisa kamu lihat di layar kita. Ya. Wo tui isen suo tou ye hen tong, sangat sakit, hen tong. Ye hen, ya ye hen bisa lihat di kosakata yang jet. Ye hen tong, tambahkan sakitnya. Oke, kita lihat nomor 5. Dokter bilang, saya kasih kamu periksa sebentar, ya. Isen dokter bilang, isen suo, ya, isen suo. Jadi bilangnya itu pakai suo ya, suo yang bawah itu suo ya. Nah, jadi dokternya duluan, isen suo, woke ini saya kasih kamu, woke ini jiancha isya, jiancha isya, periksa sebentar, jiancha isya. Oke, kita masuk dia nomor 6. Kamu sudah demam, perlu disuntik. Kamu sudah demam, perlu disuntik. Ni kamau le. Ya, sudahnya kita tambahkan di sini le. Nah, ni kamau, kamau tadi ada di kosakata kita, kamau yang di i tadi ya. Ni kamau le. Siap, perlu.
Xiao kita tuliskan, tulisan xiao-nya perlu. Nah, ini tulisan xiao ya, perlu disuntik. Disuntik langsung pakai tacen. Tadi ada di daftar kosakata ya, suntik. Ni kamau le xiao tacen, perlu disuntik ya. Oke, kita lihat yang nomor 7. Saya tidak ingin disuntik. Apakah boleh minum obat? Nah, kebanyakan anak-anak sekarang takut disuntik. Ya, apalagi nanti katanya siswa anak murid harus divaksin. Wah, lebih takut lagi mereka ya. Nah, kebanyakan begitu. Tapi kalau mau tak mau, kalau vaksin tetap harus disuntik ya. Gak bisa vaksin itu diminum. Nanti kalau waktu saat vaksin coba nanti tanyakan aja lah ke dokternya, langsung nggak ngerti. Oke, nah jadi saya tidak ingin disuntik. Pusyang tacen, kamu bisa pakai siangnya. Pusyang tidak ingin, ada di daftar kosakata udah ya. Pusyang, pusyang tacen. Baru tanya, ini ada kalimat tanya apakah. Nah itu mana itu harus di belakang ya. Ya mana itu harus di belakang. Jadi ceyao kei ma, ya ceyao kei ma, minum obat bolehkah ya? Nah, apakah minum obat boleh gitu ya? Apakah minum obat boleh? Apakah boleh minum obat juga boleh ya? Jadi bahasa Mandarinnya lengkapnya. Wopus yang tacen, ceyao kei ma, gitu ya. Nomor 8, kei, boleh ya. Boleh di sini kita pakai kei. Tetapi setelah kamu minum obat harus baik-baik istirahat. Tetapi pakai tanse. Tanse ni ceyao iho, kemudian ya. Kemudian ya. Setelah atau kemudian boleh ya. Kei, tanse ni ceyao iho. Nah, kita pakai te yang di sini kata kerja karena itu siosi itu kerja. Te yang kata kerja. Kita lihat te. Te yang kata kerja. Nah, te yang kata kerja. Pakai te ini ya. Te hao siosi. Jadi di sini dia bacanya bukan te lagi. Dia harus baca DEI. Harus tambahkan i-nya. Jadi waktu bacanya terus hao siosi. Ya, pakai te yang ini ya, te kata kerjanya. Jadi selengkapnya dia kei tanse ni ceyao iho te hao siosi. Hao siosi, siosi istirahat. Nomor 9. Nenek tanya saya. Nah, nenek di sini kita sesuaikan aja yang ada di daftar kosakata yaitu pakai nai, jangan pakai popo. Ya, jangan pakai popo. Tadi Rasul cuma kasih tahu kalau nai untuk dari mama dari ayah, kalau popo itu mama dari ibu. Jadi kita sesuaikan aja dengan daftar kosakata kita. Nenek di sini kita pakai yang daftar kosakata nai. Nah, nenek tanya saya, nai wen wo. Mau makan mie atau makan bubur? Yao chukmian ataunya pakai haise. Tadi ada ya daftar kosakata. Haise cecok makan bubur cecok. Nai wen wo yao chukmian haise cecok. Itu ya lengkapnya. Yang nomor 10, saya bilang makan bubur. Nenek bilang, baik, tunggu sebentar. Dia pergi masak bubur. Woso cecok. Saya bilang makan bubur. Woso cecok. Nai so hao ten isya. Nai so hao ten isya. Nah, dia di sini karena dia ini perempuan, jadi kamu harus pakai tulisan ta perempuan langsung ya. Tulisan ta perempuan langsung. Ta qi zhuzhou. Dia pergi memasak bubur. Jadi lengkapnya woso
吃粥，奶奶说好，等一下，他去煮粥。Dia pergi memasak bubur. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Nah, ini kesempatan kamu untuk mendapatkan selain plus 20 yang dikirim ke WA, ya. Langsung kasih lagi plus 10-nya dengan syarat kamu selain yang dikirim ke WA itu yang 10 soal ini kamu tulis semua bahasa Indonesianya, bacaannya dan tulisan Mandarinnya kamu bacakan pakai rekaman, tidak usah orangnya ya, suaranya aja. Selain yang kamu tulis, yang 10 soal ini, kamu bacakan. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 10, kamu bacakan. Misalnya nomor 1, ninali suhu. Lanjut sampai nomor 10 tadi. Bacakan yang dibaca Mandarinnya ya, bukan bahasa Indonesianya. Jangan nanti kamu rekam, kamu bacakan, kamu di mana tidak nyaman. Nah, itu nggak dapat. Ya. Jadi yang kamu harus bacakan itu kirim ya, kan ada bisa rekam suara itu ya. Nah, selain yang 10 soal ini kamu kerjakan, tulis, kirim. 10 soal lagi ini plus 10 lagi, berarti semua ada plus 30 ya. Nah, kamu bacakan. Nah, sambil rekam ya. Jadi nggak usah lagi sebut bahasa Indonesianya, langsung nomor 1 ninali suku. Ya, nomor 2 我咳嗽喉咙痛. Nomor 3 医生问我的头疼不疼, ya 痛不痛 gitu ya. Nomor 4 我对医生说头也很痛. Baru nomor 5我给你检查一下. 医生说我给你检查一下. Oke ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 kamu bacakan, rekam dan sekalian kirim yang kamu tulis. Itu plus 30 total semuanya. Itu untuk mengangkat nilai-nilai kamu yang pertemuan sebelumnya ya. Karena kalau saya lihat di pertemuan setelah ujian itu hari, ujian mid itu hari, di pertemuan 8 dan pertemuan 9-nya masih banyak yang jelek. Jadi inilah usaha Lause untuk mengangkat nilai tugas kamu sampai Lause bikin plus 30 dah. Oke ya. Ada pertanyaan silakan yang mau bertanya. Waktu tinggal 1 menit. Jadi nanti kalau layar Zoom kita udah menghilang, berarti saat kita belajar Zoom ini sudah selesai ya. Sebelumnya Lause ucapkan 再见, sampai jumpa. Salam sehat semua. 祝你们身体健康快乐. Nanti ada yang mau bertanya silakan melalui WA juga boleh ya. Oke, 再见. Sombong-sombong mulai Lause ya. Nggak ada yang mau balas. 再见，老师。 Mantap, Evina. 再见. Yang lainnya masih bingung gitu ya.